Sarapan pempek pakai cuko, minum kopi di tepi musi. Airman Podcast tidak cuma podcast biasa, tempat berbagi ilmu dan inspirasi. Halo Sobat Airman, ketemu lagi sama saya Patan dan saya Keisha dalam AirPods, Airman Podcast, yang tentunya kepunyaan Poltek Bank Palembang. Nah, bagi sobat yang baru nemu channel ini, biar saya ingatkan sekali lagi ya. Jadi, Politeknik Penerbangan Palembang merupakan sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan di Matra Udara. Dan seperti yang kita tahu, sekolah Kementerian Perhubungan ini mempunyai spesifikasi di bidang transportasi, baik itu di matra darat, laut, dan udara. Jadi, bagi sobat airman yang pengen jadi marshaller, APSEC, pemadam kebakaran penerbangan, dan juga teknisi penerbangan, benar banget dan sudah tepat sekali untuk memilih Poltek Bank Palembang sebagai jembatan untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, tadi udah di-spill nih sedikit tentang salah satu sekolah matra udara Kementerian Perhubungan. Lebih baik, yuk kita kenalan nih sama dua narasumber kita yang luar biasa. Ada yang terhormat, Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara, Bapak M. Alberto Tuntaranai. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Dan ada Direktur Politeknik Penerbangan Palembang, Bapak Kapten Ahmad Hariri. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Gimana nih Pak kepada Bapak ke kampus udara nih Pak, yang mungkin baru tiba di Palembang? Ya, jadi bagaimana first impression Bapak begitu Bapak sampai di kota Palembang, khususnya di kampus Politeknik Penerbangan Palembang? Boleh nih Pak, di-spill. Baik, terima kasih pada Fatan dan juga Keisha. Siap. Jadi saya selaku Kapus Udara yang membawahi beberapa sekolah Politeknik Penerbangan dan salah satunya Poltek Bank Palembang ini sangat bangga ya dengan saya hadir di sini. Saya dapat melihat langsung bagaimana sekolah Politeknik Penerbangan Palembang ini secara fisik, dan saya dapat bertemu dan berkomunikasi dengan taruna-taruna yang kebetulan sedang belajar di sini. Dan saya juga surprise, ternyata di sini ada dari rekan-rekan negara sahabat kita Timor Leste, dan mereka tadi sempat mempraktekkan di depan saya untuk PK-PPK. Mereka memakai baju pemadam kebakaran, kemudian mereka yang melakukan training pemadaman kebakaran di pesawat tadi ya, training di depan saya, dan surprise lagi ternyata mereka jago-jago berbahasa Indonesia. Jadi setelah saya lihat sini, karena kemarin saya pikir mereka dari teman-teman dari negara sahabat Timor Leste itu kebanyakan berada di Surabaya, kemudian juga di Makassar. Dan ternyata mereka jauh sampai ada di Palembang ini. Berarti tadi sesuai dengan pantun, pasti udah makan cukup Palembang. Benar. Palembang semua. Benar Jadi sekali. saya surprise dan saya bangga ternyata Poltek Bank Palembang ini di luar dugaan saya sebagai BLU, dan saya berharap semakin maju dan yang sudah baik bisa kita pertahankan. Jadi Poltek Bank Palembang sendiri sudah memberikan impression yang baik, Betul bahkan banget. terbaik kepada Iya. Bapak Kapolres. Sebelumnya Pacak Galuh. Nah, betul kalau betul Pacak Galuh. Baik, untuk mempersingkat waktu nih langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama ini udah banyak banget nih Pak Sobat Airman yang pengen tahu jawabannya. Jadi pertanyaan pertama untuk Bapak Abrar dulu, yaitu kenapa sih harus memilih sekolah di Matra Udara Kementerian Perhubungan, dan sekolah Matra Udara Kementerian Perhubungan ini ada di mana saja? Baik, jadi kita harus bangga karena sekolah di Matra Udara Politeknik yang ada di Matra Udara ini yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini ada 7 Poltek Bank. Yang pertama di Medan, yang kedua di Palembang, yang ketiga di Curug, Jakarta, kemudian yang keempat di Surabaya, kemudian di Banyuwangi, Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi, kemudian di Makassar, dan terakhir di Jayapura. Dan kita harus tahu bahwa semuanya itu adalah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya. Jadi ijazah-ijazah kita jelas diakui oleh pemerintah. Dan yang membanggakan lagi, kita ini punya sekolah ada yang namanya sertifikasi dari organisasi internasional, yaitu ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi suatu organisasi penerbangan sipil internasional, dan kita diakui. Dan kita salah satu member platinum ya, Pak Direktur ya, kalau nggak salah ya. Dan kita tuh member platinum loh. Adik-adik juga harus tahu, Keisha dan Fatan juga harus tahu. Siap. Dan harus bangga bahwa Indonesia ini membernya platinum Siap. untuk member di ICAO, seperti itu. Kemudian
satu pendidikan pelatihan yang saya punya yaitu BP3 Curug. Jadi dari 7 sekolah penerbangan ada 1 balai pendidikan dan latihan itu ada di Curug. Jadi benar-benar keren banget ya Iya, Indonesia kita harus itu. berbangga menjadi bagian dari Betul. insan penerbangan Betul khususnya di sekali. Indonesia yang ternyata diakui secara internasional. Betul, gitu. dan juga saya baru tahu ternyata di laut itu selain kalau udara di ICAO, di laut itu Ada IMO. IMO, Iya, iya. benar sekali. Mohon maaf, izin Bapak, mungkin mic-nya bisa maju biar sedikit lebih agar asik lebih kita terdengar ngobrol. jelas untuk sobat airman mungkin. Oke. Izin Bapak, tadi kan udah Bapak sebutin Pak, beberapa kampus politeknik penerbangan di Indonesia ini ada 7 dan 1 balai pelatihannya kan Pak. Boleh dong Pak jelasin ke sobat airman sekalian perbedaannya dari setiap kampus itu apa sih Pak? Apakah dari segi jurusan, fasilitas atau sebagainya? Dan mungkin buat Pak Captain Hariri ini kan nanti bisa dijelasin ya Pak. Politeknik Penerbangan Palembang itu sebagai salah satu sekolah di Matra Udara Kementerian Perhubungan bergerak. Gimana sih Pak itu tuh sekolahnya itu seperti apa? Kelebihannya mungkin Iya, ya betul. gimana? Baik, mungkin saya nanti secara khusus dijelaskan oleh Pak Direktur ya. Siap Bapak. Jadi masing-masing politeknik penerbangan yang ada di Matra Udara ini mempunyai prodi masing-masing dan mempunyai keunggulan masing-masing. Jadi memang tergantung dari minat kita mau masuk di mana, mau sekolah di mana. Karena ada satu Poltekbang yang tidak ada memiliki prodi tapi dimiliki oleh Poltekbang yang lain. Jadi seperti saling Melengkapi. Jadi kalau Anda misalnya ingin tentang ATC misalnya, mungkin di Curug dia ada, mungkin misalnya penerbang yang seaplane misalnya di Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi dia ada, seperti itu. Nah, mungkin saya serahkan kepada Pak Direktur, mungkin lebih jelasnya seperti apa beliau mungkin sampaikan. Terima kasih Pak Kapus. Poltekbang ini kan sudah kita ketahui bersama merupakan satu perguruan tinggi vokasi. Artinya apa? Di samping memang kita nanti belajar terkait dengan ilmunya, juga yang tidak kalah penting adalah vokasinya tadi. Artinya dia lulus dari sini pasti sudah siap untuk mensupport kegiatan operasional. Buktinya apa? Yaitu tadi antara pelatihan atau pendidikan ini dikolaborasikan juga dengan pelatihan yang ada, sehingga siswa taruna-taruni yang sekolah di Poltekbang Palembang dan Poltek yang lain ini tentunya mendapatkan satu ijazah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, juga mendapatkan satu sertifikat kompetensi dari Direktorat Teknis yang mana sudah diakui juga oleh organisasi internasional tadi yang ICAO tadi, International Civil Aviation Organization. Jadi keluar dari sini secara level degree-nya merupakan degree diploma 4 dari 1 dan mendapatkan satu kompetensi yang harus ditempelkan juga kepada para lulusan sehingga mereka siap untuk bekerja di operator, baik itu di bandar udara, di airnav maupun di operator penerbangan yang lain. Kira-kira begitu. Berarti dengan kita bersekolah di Sekolah Tinggi Matra Udara Kementerian Perhubungan itu sudah disiapkan nih untuk terjun ke penerbangan ke depannya. Betul, respon time-nya harus cepat ya. Betul sebagai banget. insan perhubungan seperti yang kita tahu ya Bapak. Jangan lupa biayanya relatif murah. Betul Itu betul dia yang banget. penting. Kemudian fasilitas alat praktikumnya juga lengkap. Benar Dan sekali. yang pasti kalau kalian polbit, kalian langsung diterima jadi ASN. Ya, itu salah satu kelebihannya ya, sangat jelas ya. Baik, tadi kan udah dijelaskan tentang alasan memilih sekolah, terus apa aja beda setiap kampus, dan pertanyaan selanjutnya tentang daya serap nih Bapak. Untuk daya serap sekolah di Kementerian Perhubungan Udara ini bagaimana ya Pak? Dan bagaimana peluang karirnya? Boleh dijawab? saat ini kebetulan si pencatat dibuka ya untuk polbit khususnya itu ada total sekitar 265. Untuk Matra Udara hanya dapat sekitar 95 kalau saya tidak salah ya, benar ya. Kalau untuk Poltekbang Palembang dapat berapa Pak Direktur? 18. Oh 18, Yes, oh maaf, 18 menerima. Nah, jadi memang untuk daya serapnya, nah, kalau dia secara pola mandiri, itu mungkin ratusan kita masih bisa menampung ya Bapak ya. Pak Direktur mungkin bisa menampung antara 200 sampai 300 untuk satu angkatan. Betul. prodinya. Ya. Betul. Di samping pendidikan dan pelatihan yang lainnya. Nah, mungkin ada tambahan Bapak.
Ya, jadi yang tadi disampaikan Pak Kapus betul sekali. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan level penyerapan. Bagaimanapun juga dengan kompetensi yang Poltek punya di udara khususnya, ini tentunya memberikan satu peluang yang lebih lebar lagi sehingga level penyerapannya bisa bisa maksimal. Di samping Polbit, kalau Polbit sudah otomatis pasti terserap. Yang mandiri ini kita tingkatkan dengan menjalin kerjasama dengan Pak Pemerintah. Saya yakin kedepannya kalau aviation di Indonesia semakin membaik, saya yakin kebutuhan tenaga operator di penerbangan, bandara dan sebagainya ini tentunya akan lebih banyak lagi yang menyerap. Kira-kira begitu ya. Betul. Kerjanya di dalam dan luar negeri, dalam negeri jelas di Kementerian Perhubungan. Kemudian ada juga di instansi industri seperti Angkasa Pura. Betul, untuk yang mandiri ya Bapak bisa. Kemudian luar negeri, saat ini contohnya sudah ada permintaan dari negara Jepang melalui agensi Alianza Siklus. Dia ada permintaan kepada Indonesia itu sekitar 4.000 orang untuk ground handling. Untuk ground handling, mungkin Desa dengan Partner mungkin belum tahu saya kasih informasi ini. Jadi saat ini negara Jepang membutuhkan begitu banyak usia produktif. Karena di negara mereka kan saat ini lagi krisis usia produktif, usia yang masih muda, sehingga dia membutuhkan tenaga kerja yang muda itu begitu banyak dan dia senang dengan orang Indonesia, sehingga dia mengajukan permintaan sampai dengan 4.000 orang untuk teknis di ground handling secara bertahap. Nah, salah satu persyaratan yang dia minta hanya bahasa Jepang dan budaya Jepang. Kalau untuk kompetensi kita sudah mencukupi, bahkan melampaui dari permintaan dia. Untuk kompetensinya kita sudah dianggap lebih. Jadi tinggal belajar bahasa Jepang dan belajar budaya Jepang, berangkat. Itu sebulan sekitar 26 juta. Wow, income-nya lumayan ya. Lumayan. Handling Iya. Ya, apalagi mungkin yang atasnya ya. Lebih lagi. Usia produktif. Mungkin juga di Dubai. Di Dubai juga seperti itu. Betul, berarti bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri pun banyak banget nih bisa. Kita perlu ditambahkan juga Pak, mohon izin, dari Poltek Bank Palembang ada 10 yang di Jepang sudah. Iya. Magang dan kebetulan kemarin ada yang sudah ada fix ya, kalau nggak salah ada berapa 4 ya kemarin ya. Siap sudah fix di sana, menetap di sana Pak. Nah, itu mungkin senior kalian ya. Siap ya, sama dari dalam satu prodi. Iya, teknologi rekayasa benar udara. Kalian nanti akan mengikuti jejak mereka, ya kan ya. Nggak ada salahnya kita bekerja di negara orang ya, dan menjadi pengalaman. Nah, siap Pak. Kerennya berarti dari pilot bisa, bisa, menjadi penerbangan. Betul banget. Nggak hanya berkarya di dalam negeri, di luar negeri pun bisa. Nah, setelah dari obrolan kita tadi, Sobat Airman masih ragu buat daftar di Sekolah Kementerian Perhubungan khusus di Matra Udara. Di situ Pak, saya mungkin iklan dikit lah ya Pak. Iklan dulu nih Pak. Pada Sobat Airman sekalian, mumpung si pencatatan masih dibuka, yuk tinggal saja. Jangan buang kesempatan emas ini dan jadilah insan transportasi udara masa depan. Baik, udah selesai nih iklannya? Iya. Udah ya, oke, satu pertanyaan lagi nih Pak, satu lagi buat Bapak sebelum menjadi closing segmen kali ini. Boleh nih Pak, tips atau sarannya dari Bapak buat Gen Z atau generasi seperti kami ini yang masih muda, buat yang masih mikir-mikir nih, gimana ya daftar sekolah perhubungan atau enggak? Jadi boleh nih Pak, tips dan sarannya. Sesuai dengan saya sering ngomong pantun saya, yang ingin ngombe dawet, marai, mumet. Gaspol. Siap. Harus optimis. Generasi muda itu jangan terlalu banyak dipikir. Harus berani, ya. Itu jadi nasihat saya buat kalian Gen Z saat ini, di mana dunia ini begitu berkembang dengan teknologi yang begitu masif ya, begitu cepat sekali perubahan, kalian jangan sampai ketinggalan. Ya, kalian harus mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan karena saat ini memang dunia berputar begitu cepat, khususnya teknologi, khususnya IT. Jadi kalau kalian tidak membekali diri kalian dengan sebaik mungkin, kalian akan tergerus. Ya, akan tergerus dan kalian mungkin tidak dipakai. Betul sekali, Bapak. Itu tadi saya bilang, nggak usah dipikir kalau nggak ada momen, pokoknya gaspol, berani. Siap. Jadi kita sebagai generasi muda harus berani, harus yakin dengan siapkan diri kalian. Ya, jangan takut ke negeri orang. Iya benar Bang, mungkin
dari Cap Ahmad Hariri bisa memberikan tips juga? Saya secara internal saja, siapkan dirimu karena sudah ada wadahnya untuk mendapatkan satu kompetensi khusus. Ya, pastikan kalian mendapatkan kompetensi secara real atau secara aktual, kalian benar-benar berkompeten dan tentunya dibekali dengan satu sertifikat. Ya. Saya yakin dengan itu kalian bisa menjadi anak-anak yang keren, ya, tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman. Baik. Jadi itu tadi ya kenapa kita harus milih sekolah Matra Udara di bawah Betul. Kementerian Perhubungan. Gak cuma kuliah, tapi terbang tinggi sambil siapin karir jangka panjang. Terima kasih Bapak Terima telah kasih banyak, Bapak. berkenan hadir dan berbagi cerita dan informasi kepada kami. Dan terima kasih juga kepada Sobat Airman sekalian yang sudah setia menonton AirPods sampai ke episode ke-7 ya kemarin. Iya, bener banget. Udah episode ke-7 nih. Nah, buat kalian kalau masih penasaran tentang si pencatat tadi, boleh langsung cek di kolom deskripsi aja nanti. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Sebelum diakhiri nih, dari awal kan tadi ada pantun dari Fata nih Pak. Mohon izin saya juga ingin memberikan pantun nih. Jangan mau kalah. Iya, siap. Jangan lupa cakepnya teman-teman. Makan tekwan di Sungai Musi. Cakep. Lanjut jalan-jalan mencari pindang. Cakep. Semoga podcast ini memberikan inspirasi dan juga manfaat untuk masa yang akan mendatang. See you di episode berikutnya. Dadah.